tujuannya sama-sama Allah, kenapa harus saling benci? Orang yang kerjaannya ngadu domba umat Islam, apalagi ngadu domba habaib kiai yang hubungannya selama ini baik, harmonis, luar biasa, disebut sebagai musyahin. Ya, dulu sebelum Indonesia merdeka, saudara, itu salah satu strategi Belanda seperti itu, saudara. Orang dipecah-pecah dengan cara membagi-bagi status sosial. Enggak, ini bukan soal ilmiah, saudara. Kalau soal ilmiah, buku udah selesai. Setelah itu kita nggak butuh pengakuan datangnya dari ulama-ulama besar. Tapi kalau yang nggak percaya, saya doain besok di akhirat mudah-mudahan dikumpulkan sama Fuad Pleret, Imat, Mama Gupron. Paling disebutin di banyak riwayat, saudara. Siapa itu mereka yang diharamkan oleh Allah dari keberkahan nisfu Sya'ban? Musyahin. Orang yang kerjaannya musyahin. Siapa itu musyahin, Habib? Abu Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki menjelaskan dalam kitabnya Mada fi Sya'ban, yang dimaksud dengan musyahin adalah munafiqun syirrirun yab'athu syiqaq wa yuqidu naral adawati bainal mutahabbin. Yang dimaksud dengan musyahin yang diharamkan oleh Allah keberkahan nisfu Sya'ban, munafik syirir yang bengis, ya ba'atsu syiqaq, yang kerjaannya menebar perpecahan di tengah umat, wa yuqidu naral adawati bainal mutahabbin, yang kerjaannya menyulut api permusuhan di antara orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu. Itu musyahin, hati-hati saudara. Muslim sama muslim adem-adem aja diadu domba, ayante. Kadang-kadang ormas sama ormas, saudara, sama-sama muslim diadu domba, ayaloba. Kadang-kadang majelis sama majelis, saudara, sama-sama muslimnya, sama-sama anak majelis, tapi ngelihat saudaranya yang beda majelis kayak ngelihat kafir harbi, saudara. Benci, ada ketidaksukaan. Ente ngaji apaan di majelis sampai benci masih sama muslim, saudara? Apa yang kita pelajarin di majelis? Majelis itu perantara kita menuju Allah. Kalau tujuannya sama-sama Allah, kenapa harus saling benci? Betul? Musyahin itu hati-hati, saudara. Kadang-kadang luar biasa antara ormas sama ormas, thariqah sama thariqah, saudara. Ribut. Pengikut wali sama pengikut wali ribut, sama-sama ngikut wali, walinya gak ribut, saudara. Betul atau tidak? Bahkan belakangan ini, saudara, Habib sama Kiai diadu domba. Ada orang bangun tidur langsung adu domba Habib Kiai kerjaannya sekarang, saudara. Saya mau tanya yang begini, ayah lo, Pak. Orang kompak, ayah lo, Pak. Itu namanya musyahin. Orang yang kerjaannya ngadu domba umat Islam, apalagi ngadu domba Habib Kiai yang hubungannya selama ini baik, harmonis, luar biasa, disebut sebagai musyahin. Termasuk kelompok-kelompok yang gak akan dapat rahmat Allah walau di malam nisfu Sya'ban. Na'udzubillah min. Makanya kadang-kadang saya gak habis pikir, Masya Allah, ada apa ini, saudara? Kok umat mau dibentur-benturkan dengan isu-isu rasisme, saudara? Isu-isu suku, isu-isu ini, isu itu, umat dibenturkan, saudara. Ya, dulu sebelum Indonesia merdeka, saudara, itu salah satu strategi Belanda seperti itu, saudara. Orang dipecah-pecah dengan cara membagi-bagi status sosial. Anda bisa buka di Wikipedia. Itu Belanda, itu membagi-bagi warga menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama ini dari Belanda nih. Tingkatan pertama orang-orang Belanda sama orang-orang Eropa lainnya, saudara. Tingkatan kedua, warga tingkat kedua, orang India, orang Cina, orang Arab dimasukin sama Belanda, saudara. Ada warga tingkat 3 yang disebut dengan pribumi. Ini yang mengotak-kotakan seperti ini siapa? Belanda, saudara. Anda bisa buka di sejarah. Belanda sengaja mengotak-kotakkan seperti itu. Tujuannya buat apa? Supaya ada kecemburuan sosial. Kalau ada kecemburuan sosial, umat nggak bersatu. Kalau umat nggak bersatu, apa yang terjadi? Saudara, Belanda diuntungkan. Belanda menjadi kuat. Indonesia yang dirugikan. Betul. Saya mau tanya, itu kerjaannya siapa? Itu kerjaannya siapa? Belanda, saudara. Begitu Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, kita kenal yang namanya Sumpah Pemuda. Di Sumpah Pemuda itu kita udah nyatakan kita semua satu. Bahkan ada setelah itu namanya Sumpah Pemuda Arab juga menyatakan melebur satu.
Bahkan begitu Indonesia merdeka, kita kenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun beda-beda suku, beda-beda budaya, beda-beda bahasa, beda-beda warna kulit, bahkan beda agama, kita tetap satu Indonesia. Betul tidak? Betul tidak? Kok tahu-tahu ada yang mau ngajak balik ke sebelum merdeka lagi, saudara? Orang mau dipecah belah dengan isu rasisme, mau dipecah belah dengan isu suku, saudara. Mau dibentur-benturkan sama-sama anak Indonesia. Siapa ini kerjaannya? Saudara, kebencian rasisme atas nama suku dan lain sebagainya, apapun wajahnya, saudara, selain itu dilarang oleh agama, selain dilarang oleh undang-undang negara, itu dianggap sebagai pidana. Ada undang-undang yang menyatakan hukum pidana buat mereka yang mengutarakan kebencian atas nama suku, rasisme, saudara. Tapi nggak sampai di situ, saudara. Kebencian rasisme atas nama suku bahkan dikecam oleh dunia. Ente kalau nonton Liga Champion, tahu Liga Champion? Hah? Sebentar lagi Madrid lawan City playoff. Liga Champion. Itu kalau di Liga Champion kadang-kadang di pinggir-pinggir lapangan tuh ada gambar-gambar. Sponsor-sponsor ada tulisan say no to rasisme. Ente kalau nonton Liga Champion ada tuh. Ente nontonnya Liga Zimbabwe sih. Say no to rasisme, anti rasisme. Artinya apa? Jangankan masyarakat muslim, orang Eropa sekalipun, Amerika sekalipun, berbagai belahan dunia sudah muak yang namanya ujaran kebencian atas nama suku. Makanya saya kasih contoh sekarang di Spanyol. Kalau ada pemain misalkan berkulit hitam, saudara, yang dari suku tertentu kemudian diejek-ejek oleh orang kulit putih, itu bisa dipidana, saudara. Itu dikecam rame-rame oleh media, oleh lain sebagainya. Kenapa? Karena memang kebencian atas nama suku, rasisme merupakan tindakan primitif yang tidak sesuai dengan adab manusia, saudara. Betul? Betul? Makanya udah gak nyambung, udah bukan zamannya. Umat diadu domba, Habaib Kiai diadu domba dengan kebencian-kebencian rasisme, saudara. Kebencian-kebencian atas nama suku lah, saudara. Kebencian-kebencian bawa-bawa masalah nasab lah, saudara. Babagik. Masya Allah, saya sampaikan ini karena cinta, saudara. Enggak, ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah udah clear. 2 kali kami ajak diskusi dengan baik-baik, orangnya nggak datang, saudara. Udah kelar kalau soal ilmiah. Enggak, ini bukan soal ilmiah, saudara. Kalau soal ilmiah, buku udah selesai. Setelah itu kita nggak butuh pengakuan. Pengakuan datangnya dari ulama-ulama besar, dari Ibnu Hajar Al-Haytami, dari Imam Murtada Az-Zabidi. Emang mereka orang-orang bodoh. Mereka orang-orang nggak ngerti, saudara. Urusan masalah nasab habaib yang ramai belakangan-belakangan ini. Enggak, udah selesai. Kalau setelah itu masih ada yang nggak percaya, sabodo teing, saudara. Gampang, nggak ribet-ribet. Mereka yang percaya kepada habaib, saya doakan. Mudah-mudahan besok di akhirat dikumpulkan sama Habib Abdullah Al-Haddad. Dikumpulkan sama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dikumpulkan sama Habib Umar bin Hafid, dikumpulkan sama Habib Salim Asy-Syatiri, dikumpulkan sama Habib Gures Baharun, dikumpulkan sama ulama-ulama kita. Amin ya Rabbal. Tapi kalau yang nggak percaya, saya doain besok di akhirat mudah-mudahan dikumpulkan sama Fuad Pleret, Imat Mama Gupron. Amin. Amin. Gitu aja kok ribut. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Terserah masing-masing, saudara, nggak usah ribut. Lakum dinukum waliyadin, sungguh terlalu. Nggak usah pakai ribut. Habib Kiai diadu domba. Makanya saya katakan enggak, ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah udah kelar. Ini bukan soal ilmiah, bukan soal kajian. Ini soal kebencian. Ini soal kedengkian. Ini sadar atau tidak, ini adu domba sesama anak bangsa, saudara. Betul? Betul? Ini adu domba sesama anak bangsa, saudara. Habaib Kiai dibikin ribut, umatnya dibikin ribut. Judi online-nya makin merajalela, saudara. Habaib Kiai dibikin ribut, judi online makin gila-gilaan. Anda tahu data dari PPATK, itu perputaran uang haram dari judi online 1 tahunnya lebih dari 300 triliun, saudara. Sampai anak-anak kecil yang main judi online, jumlahnya lebih dari 190.000 anak-anak kecil di bawah umur main judi online. Judi gila-gilaan, mulai dari rakyat sampai pejabat, mulai dari umat sampai santri, sampai ustadz. Saya tahu ada yang kena judi online, saudara. Terus Habib Kiainya disuruh ribut urusan nasab. Umat yang belum bisa baca Quran masih banyak, yang belum sholat masih banyak. Terus Habib Kiai disuruh ribut, saudara. Disuruh tutup mata,
narkoba makin gila-gilaan merajalela. Lebih dari separuh isi penjara di Indonesia yang sudah overload ini, penjara Indonesia sudah overload, saudara. Ini keterangan dari Kemenkumham. Penjara di Indonesia itu sudah lebih di atas muatannya. Kalau satu penjara muatannya harusnya 10 orang satu kamar, jadi 20 orang bisa-bisa satu kamar, saudara. Saking overloadnya. Lebih dari 50% isi penjara di Indonesia itu adalah kasus narkoba. Luar biasa. Terus Habaib Makiainya disuruh ribut urusan nasab, saudara. Diadu domba urusan suku, rasisme. Apa ini, saudara? Kegilaan macam apa yang kita lakukan? Siapa dalang di balik ini, saudara? Habaib Makiai disuruh ribut urusan nasab. Korupsinya makin gila-gilaan. Lu gila, saudara. Korupsi 271 triliun. Penjaranya 6 tahun setengah. Edante. Korupsi 270. Orang Kuningan tahu 271 triliun. Itu 271 triliun kalau dibeliin seblak Kuningan tenggelam seblak, saudara. 271 triliun. Penjaranya 6 tahun. Saya mau tanya orang Kuningan. Ente dikasih 271 triliun. Di penjara 6 tahun setengah. Mau nggak? Wah, tampang-tampang napi nih. Habaib Kiai diadu domba. Uang negeri dirampok. Korupsinya makin gila-gilaan. Habaib Kiai diadu domba. Laut dipagerin, saudara. Tahu Firaun? Tahu Firaun? Sejahat-jahatnya Firaun gak pernah magerin laut merah. Laut dipagerin. Air ada sertifikatnya. Edante. Ente kalau ketemu kali buru-buru sertifikatin, saudara. Sebelum disertifikatin sama orang. Ini gak main-main urusan kedaulatan rakyat, kedaulatan bangsa, kedaulatan negara. Anda tahu, saudara, pantai, yang namanya pantai itu kalau dikuasai, saudara, keluar masuk negara lewat bandara bisa diawasi. Keluar masuk negara lewat pelabuhan bisa diawasi, saudara. Tapi kalau keluar masuk negara, pantai dikuasain sepanjang-panjangnya, siapa yang bisa menguasai kalau dia keluar masukkan senjata, saudara? Siapa yang bisa menguasai kalau ada yang keluar masukkan narkoba, saudara? Siapa yang bisa mengawasi kalau ada yang mengeluar masukkan obat-obatan terlarang, saudara? Ini soal kedaulatan negara. Kita cinta NKRI. Kedaulatan kita mau diobok-obok, pantai kita mau diampok, tapi Habaib Kiai diadu domba, disuruh ngurusin hal yang tidak penting. Musyahin. Ini namanya musyahin. Orang yang seperti itu kalau nggak tobat minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala, besok malam nisfu Sya'ban nggak dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang seperti itu dikasih taufik dan hidayah Allah Taala. Termasuk kita. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala.